Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ilse Eka Chantri dari kelas 3A Bahasa Indonesia STKIP Setiabudi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kesenian daerah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu pengertian kesenian daerah. Sebenarnya dalam setiap harinya secara sadar maupun tidak sadar, apapun yang kita lakukan dan kerjakan hampir seluruhnya berkaitan dengan seni. Cara kita memandang dan mengerjakan sesuatu hal juga merupakan seni. Karena setiap kita memiliki selera, pandangan, pendapat sendiri tergantung cara pandang kita masing-masing dalam mengambil kesimpulan. Seni sendiri mempunyai cakupan yang cukup luas yang tidak dapat dibatasi oleh suatu penjelasan yang harfiah. Namun, secara garis besar, seni merupakan ekspresi yang diciptakan manusia dan memiliki unsur keindahan atau unsur estetika yang dapat dituangkan menjadi suatu karya, di mana karya tersebut dapat dinikmati oleh kelima panca indera dan dapat mempengaruhi perasaan seseorang terhadap hal tersebut. Yang kedua, ada macam-macam seni. Terdapat 5 jenis seni yang tersebar di seluruh Indonesia yang dikenal sebagai kesenian daerah, di mana karya-karyanya diakui oleh negara dan menjadi harta kebanggaan negeri kita. Yang pertama ada seni tari, kedua seni rupa, ketiga seni musik, keempat seni teater, dan yang terakhir seni sastra. Poin pertama yaitu seni tari. Dan dalam seni tari ada 4 bagian. Yang pertama, tari tradisional Serimpi. Merupakan tari tradisional yang menjadi identitas bagi daerah Yogyakarta dalam bidang seni gerak. Pada zaman dahulu, tarian ini selalu dipertunjukkan untuk menyambut setiap adanya acara pengantin raja di daerah Jawa Tengah. Ciri khas dari tarian Serimpi ini adalah setiap penari wanitanya memakai pakaian pengantin seperti pengantin putri keraton. Tarian ini akan menggambarkan seorang wanita yang memiliki kepribadian yang santun dan beretika, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat. Hal ini akan digambarkan dari jenis gerakannya yang sangat lemah, gemulai, dan diiringi oleh musik gamelan. Yang kedua yaitu tari tradisional Ronggeng Bugis. Tari tradisional ini berasal dari daerah Cirebon, di mana tarian ini bersifat komedi dan bertujuan untuk menghibur para penikmat seni. Tarian ini ditarikan oleh 10-20 orang laki-laki namun memakai aksesoris, kostum dan dandanan layaknya wanita. Para penari ini juga akan menari dan menunjukkan gaya bahasa tubuh seperti perangai seorang wanita. Tari tradisional Bugis ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati yang berkedudukan sebagai raja di Cirebon. Saat itu terjadi ketegangan antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan Islam. Raja Sunan Gunung Jati akhirnya menyuruh kerabat kerajaan dari suku Bugis untuk menyamar sebagai seorang penari untuk mengawasi kerajaan Pajajaran. Cara penyamaran ini digambarkan dan dilestarikan melalui tari tradisional Ronggeng Bugis yang diiringi oleh gendang, kelenang, krecek, dan gong kecil. Yang ketiga, tari tradisional pendet. Tari pendet merupakan tarian yang tidak asing lagi bagi setiap turis, baik dari lokal maupun dari mancanegara. Kesenian daerah Bali ini ditarikan oleh beberapa remaja putri yang akan membawa mangkuk perak berisi bunga-bunga. Pada akhir acara, bunga-bunga ini akan ditaburkan ke arah penonton sebagai ucapan selamat datang. Tari pendet ini dahulu dilakukan sebagai tarian tradisional saat upacara piodalan yang sakral di pura. Mereka menari sebagai ucapan syukur terhadap dewata yang turun dari kayangan. Yang keempat, tari tradisional Andun. Tari Andun ini merupakan salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berasal dari Bengkulu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan ketika diadakan pesta pernikahan yang akan diiringi oleh musik kolintang. Tarian ini ditarikan saat malam hari dan dilakukan secara berpasang-pasangan antara para bujang dan para gadis. Asal-usul tarian ini sebenarnya adalah tarian untuk mencari jodoh setelah mereka panen padi.
Namun dengan seiring perkembangan zaman, tarian ini lebih digunakan sebagai hiburan dan biasanya ditarikan oleh para gadis-gadis dengan sarung yang cantik dan membawa seperti bakul sebagai properti dalam pertunjukan mereka. Poin kedua yaitu seni rupa. Dalam seni rupa juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, batik. Batik merupakan kain yang dihias menggunakan canting atau printing. Teknik membatik menjadi ciri khas dari salah satu dari macam-macam kesenian daerah di Indonesia. Batik yang paling terkenal saat ini adalah batik Solo dan batik Pekalongan. Ciri khas batik ini adalah adanya motif atau ukiran-ukiran yang khas pada sebuah kain. Yang kedua ada tenun. Tenun juga merupakan salah satu kesenian Indonesia yang terkenal. Hanya saja menenun memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga biasanya hanya orang-orang yang terlatih yang dapat menenun. Ciri khas dari tenun adalah adanya sebuah alat yang dipakai dan terlihat seperti memilin-milin benang dan akhirnya akan menciptakan suatu motif. Hasil tenun ini tergolong memiliki nilai yang cukup tinggi karena kerumitan dalam membuatnya. Yang ketiga yaitu lukisan badai pasti berlalu. Lukisan ini merupakan karya dari Affandi yang bermakna seseorang yang ingin mengarungi kehidupan. Makna tersebut juga tergambar dalam lukisannya yang terdapat perahu dan matahari. Lukisan dari Affandi ini memang memiliki ciri khas yang abstrak, namun memiliki makna dalam yang ada di setiap lukisannya. Dan yang terakhir, lukisan penari dari Bali. Rusmanji adalah salah satu tokoh terkenal di bidang macam-macam kesenian di Indonesia, khususnya seni rupa. Rusmanji adalah maestro asal Jawa Tengah yang sudah banyak sekali menghasilkan lukisan. Salah satunya adalah lukisan penari di Bali yang menggambarkan keindahan seseorang penari Bali yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam poin ketiga yaitu seni musik. Dalam seni ini juga terbagi menjadi 4. Pertama, musik sasandonggong. Musik tradisional ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Rote. Musik ini dihasilkan dari permainan alat musik yang bernama sasando. Musik ini dimainkan saat upacara penyambutan tamu dan sebagai hiburan saat ada acara-acara yang dibuat oleh masyarakat setempat. Sasando ini mirip seperti kecapi yang dimainkan dengan cara dipetik dengan suara yang sangat khas. Kedua ada musik tabuh salimpat. Lampung merupakan pemilik dari musik tabuh salimpat ini. Musik ini memiliki ciri khas dengan musiknya yang penuh tabuhan dan petikan. Dalam permainan musik ini, alat musik yang menonjol adalah kerenceng dan gambus lunik. Musik ini dahulu dimainkan saat upacara adat, pengiring tari, dan digunakan sebagai bentuk komunikasi yang dikemas dalam bentuk lagu yang bersahut-sahutan. Ketiga, senandung jolo. Musik senandung jolo, yaitu salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berada di daerah Jambi yang terletak di Muara Sabak. Musik ini dimainkan saat acara Manunggal Padi, yang merupakan acara turun sawah untuk menanam padi di sawah. Alat musik kulintang kayu, biola, gendang, dan gong lah yang berperan sebagai pengiringnya. Manunggal Padi ini menggambarkan isi hati anak muda-mudi melalui pantun yang disampaikan secara bergantian diiringi oleh musik senandung jolo ini. Yang keempat, musik tradisional Laras Madia dan Santi Suara. Di daerah pinggiran Jawa Tengah, musik Laras Madia dan Santi Suara terkenal dengan kemiripan musiknya yang jika dipadupandakan membuat musik ini menjadi sangat harmonis. Padupandan dari rebana, gendang, kemanak, dan bogem ini menghasilkan musik yang berciri khas seperti chord tembangan. Musik ini dipakai secara musik khusus untuk mengiringi sholawatan. Poin keempat yaitu seni teater. Seni teater pula terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sanghyang. Sanghyang merupakan salah satu macam kesenian daerah dalam bidang teater dan dipadu pandakan dengan tarian. Kesenian teater ini berasal dari daerah Pulau Bali. Sanghyang tidak hanya menjadi sebuah seni teater, tetapi juga menjadi tradisi yang memiliki makna khusus.
Sang Hyang ini ditarikan secara religius dalam acara yang khusus untuk menolak bahaya, bencana, dan penyakit. Ciri khas dari seni teater ini adalah memasukkan unsur magis di dalamnya. Saat acara ini berlangsung, biasanya akan banyak yang mengalami kesurupan karena dimasuki oleh roh-roh seperti bidadari kayangan sampai binatang yang bisa merusak seperti monyet, babi hutan, dan lain-lainnya. Yang kedua, lenong. Kesenian lenong ini sudah sangat dikenal sebagai kesenian yang lahir dari daerah asal Betawi. Lenong ini memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa yang kental dengan logat Betawi serta diisi dengan banyolan dan cerita komedi yang akan menghibur para penonton. Ketiga, reog yang merupakan kesenian daerah yang berasal dari Ponorogo. Dalam pertunjukan reog tidak terdapat dialog yang dilafalkan oleh para pemainnya. Namun reog tetap dapat dikategorikan sebagai seni teater yang ada di Indonesia. Reog memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Saat pertunjukan reog, para pemainnya akan menggunakan topeng yang besar dan tinggi menyerupai wajah singa. Ketika pertunjukan telah mencapai puncak, unsur magis pun tidak dapat terelakkan dan dapat membuat pemainnya mengalami kesurupan. Keempat, ketoprak. Kesenian ketoprak ini sudah ada sejak tahun 1925 dan sangat berkembang di daerah Yogyakarta. Teater tradisional ini biasanya akan memainkan skenario tentang kisah-kisah kerajaan-kerajaan kuno. Teater ketoprak ini memiliki ciri khas berupa drama yang diiringi musik menggunakan gendang, kenong, seruling, dan lain-lain. Poin yang terakhir atau poin yang kelima ini adalah seni sastra. Seni sastra juga seperti seni-seni yang lainnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, seni dongeng Timun Mas. Dongeng merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang dibuat sebagai hasil karya seni sastra. Dongeng ini menceritakan tentang seseorang janda yang mendapatkan anak dari biji mentimun yang diberi nama Timun Mas dari seorang raksasa. Raksasa ini bernama Buto Ijo dan akan dikembalikan di umur si anak yang ke-17. Dongeng ini menceritakan bagaimana kisah perjalanan Timun Mas melawan Buto Ijo. Ciri khas dari dongeng ini adalah seorang anak yang diberi 3 macam bekal untuk melawan Buto Ijo dan seorang raksasa yang bernama Hijau serta tinggi besar. Kedua, dongeng Si Kancil dan Buaya. Dongeng ini menceritakan tentang kecerdikan seekor kancil yang berhasil lepas dari ancaman buaya yang ingin memangsanya. Namun karena kecerdikan kancil, akhirnya buaya hanya dijadikan sebagai sarana untuk si kancil menyeberang sungai. Ciri khas dongeng ini adalah terdapat 2 tokoh binatang, yaitu kancil yang cerdik dan buaya yang serakah di pinggir sungai. Tiga, puisi Mata Hitam. W.S. Rendra merupakan salah satu tokoh Indonesia yang melestarikan kesenian di bidang karya sastra berupa puisi. Puisi Mata Hitam merupakan salah satu karyanya yang menceritakan tentang mata yang memancarkan rasa rindu yang teramat dalam akan kenang-kenangan masa lalu. Puisi ini memiliki ciri khas yang puitis dan menggambarkan tentang perasaan seseorang. Yang terakhir, puisi Aku Berada Kembali. Puisi ini dikarang oleh Chairil Anwar mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pinggir pantai. Banyaknya kilang-kilang minyak yang didirikan, kapal pengeruk ikan yang membuat para penelayan pinggir pantai kalah oleh mesin-mesin tersebut dalam mendapatkan ikan. Si penulis menceritakan bahwa suasana yang ia rasakan tidak sama seperti saat dulu ia berada di tempat itu. Ciri khas puisi ini adalah adanya makna tersirat berupa penilaian dan kritik tentang keadaan di zaman itu. Berikut adalah contoh-contoh dari sekian banyak macam-macam kesenian daerah yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga melalui PowerPoint ini kita semakin tahu banyak hal mengenai kesenian daerah dan diingatkan untuk lebih mencintai,
melestarikan dan menjaga agar tetap terus menjadi kekayaan dan kebanggaan Indonesia. Terima kasih.